Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang kali hari ini kita bisa diskusi bareng tentang virtual tour Masjid Senapelan. Aku juga senang, apalagi kita akan bahas aspek matematika yang ada di masjid bersejarah ini. Masjid Senapelan atau sering juga disebut Masjid Raya Pekanbaru, kan terkenal sebagai masjid tertua di Pekanbaru. Nah, benar banget. Jadi, Masjid Senapelan ini didirikan pada tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang merupakan Sultan Siak keempat. Masjid ini dulu bernama Masjid Alam, letaknya di Kampung Senapelan, dan jadi cikal bakal berdirinya kota Pekanbaru. Masjid ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Riau. Benar sekali. Berarti masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga punya nilai sejarah yang tinggi. Jadi, selain arsitekturnya indah, kita juga bisa belajar banyak hal termasuk matematika. Selanjutnya, kita masuk ke dekat gerbang masjidnya. Nah, kita mulai dari pintu gerbang. Kalau dilihat, bentuknya ini menyerupai bangun datar segitiga sama kaki di bagian atapnya dan persegi panjang pada tiangnya. Benar sekali. Ini bisa jadi bahan ajar untuk anak sekolah dasar mengenal bentuk geometri sederhana. Kita bisa ajak mereka menggambar ulang pintu gerbang dengan bangun ruang datar. Selanjutnya, kita melihat halaman masjid. Nah, di halaman masjid terlihat lantai yang berpola persegi dan persegi panjang. Pola ubin ini merupakan deret barisan yang rapi. Ya, benar sekali. Nah, dari sini kita bisa mengajarkan konsep luas dan keliling bangun datar kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa menghitung berapa luas satu ubin tersebut. Lalu mereka memperkirakan luas luas halaman. Nah, sekarang kita lihat kubah dan menaranya. Kubah masjid ini berbentuk setengah bola, sedangkan menaranya berbentuk silinder yang panjang seperti tabung. Nah, ini cocok untuk mengenalkan bangun ruang ke siswa. Kita bisa jelaskan bahwa bola, silinder, dan limas bukan hanya ada di buku, tetapi juga ada nyata di sekitar mereka. Di Lanjut. jendela.
Nah, kita lihat jendelanya. Bentuknya memanjang seperti persegi panjang dengan bagian atas menyerupai setengah lingkaran. Dan jumlahnya berderet sama banyak di kiri dan di kanan. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan simetri lipat. Nah, anak SD bisa belajar bahwa kalau sebuah bangunan simetris, sisi kanan dan sisi kirinya sama persis. Lanjut kita masuk ke dalam masjidnya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat lantai dari halaman masjid ini ada motif bintang segi delapan. Nah, ini menarik sekali karena anak-anak bisa belajar bangun segi bangun. Betul sekali. Kita bisa buat aktivitas joyful, yaitu siswa diminta menggambar ulang motif bintang dengan penggaris, lalu menghitung jumlah sisi dan sudutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam masjid. Dan Nah, kalau kita perhatiin langit-langit masjid ini banyak sekali pola simetrisnya. Ada persegi, belah ketupat, dan pola yang bisa dipakai untuk mengenalkan simetri lipat maupun putar. selanjutnya kita menuju tangga lantai 2. Tangga menuju lantai 2 ini juga bisa dijadikan bahan pembelajaran anak-anak bisa menghitung jumlah anak tangga dan kita hubungkan dengan barisan aritmatika. Nah, benar sekali. Contohnya itu setiap langkah kita naik, ketinggian bertambah secara teratur. Ini membuat anak lebih mudah memahami pola bilangan. Selanjutnya kita keluar masjid. Kalau bicara tentang sejarah, Masjid Senapelan dibangun pada tahun 1762. Jadi, kalau dihitung sampai 2025, usianya sudah 263 tahun. Nah, ini bisa jadi soal pengurangan bilangan besar untuk anak SD kelas tinggi. Belajar sejarah sambil berhitung, jadi meaningful sekali. Aku pikir cara mengajarkan
seharusnya ke anak SD harus dikaitkan dengan hal yang mereka lihat langsung. Misalnya kayak kita ajak mereka mengamati pola pada karpet sholat yang bergaris, lalu mereka menghitung nih berapa banyak baris saf sholat. Ini membuat pembelajaran menjadi mindful karena anak sadar bahwa matematika itu ada di sekitaran mereka dan itu nyata. Benar sekali. Lalu, meaningful karena anak-anak jadi paham paham bahwa matematika bukan hanya di buku, tapi juga di masjid tempat mereka beribadah. Dan joyful, kita bisa buat permainan menghitung jendela, mencari bentuk bangun datar, atau lomba siapa yang paling cepat menemukan simetri pada ukiran langit-langit. Wah, seru banget ya. Jadi, dari virtual tour berbasis pelan ini, kita bisa belajar bahwa melalui matematika, melalui bentuk kubah, menara, pola ukiran, pilar, tangga, hingga ungu masjid. Iya, lengkap banget. Semoga anak-anak SD bisa belajar matematika dengan cara yang lebih menyenangkan dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.